Halo Sobat Bingkai Mafia, melanjutkan dengan pengantar dinamika rotasi, kali ini kita akan masuk kepada momentum sudut atau momentum angular. Mengapa ini penting? Karena seringkali ternyata kalau kita lihat ya, itu ada kasus di mana ada interaksi antara kedua benda yang berputar, bertabrakan, bertumbukan, dan tidak ada torsi luar yang bekerja. Maka di situ kita harus menggunakan konsep momentum. Atau misalkan ada benda menabrak kayu yang sedang diam gitu ya, lalu dia berotasi. Nah, di situ tentu saja karena ada tabrakan, ada interaksi gayanya sulit untuk dihitung, maka kita harus menggunakan konsep momentum. Mengapa demikian? Nah, teman-teman secara konsep coba tonton pengantar video saya mengenai impuls dan momentum linier ya, atau yang translasi. Teman-teman di situ akan dapat konsep mengapa harus ada konsep momentum. Kenapa tidak pakai hukum Newton atau tidak menggunakan misalkan usaha energi gitu ya. Tapi kenapa harus ada yang baru lagi itu momentum. Oke, sekarang saya lanjutkan. Di sini saya pakai analogi dulu. Kalau di dalam gerak translasi, teman-teman dalam gerak lurus berubah beraturan ya, ada gaya yang bekerja itu massa dikali kecepatan. Perubahan posisi atau perpindahannya adalah V0T tambah setengah T kuadrat. Ya. Usaha yang bekerja pada suatu benda adalah gaya dikali perpindahan gitu ya. Nah, teman-teman di dalam gerak rotasi waktu itu juga pernah kita bahas ya, pernah saya mention, gayanya bukan lagi gaya ini tapi torsi. Ya, teman-teman bisa nonton lagi di dalam video sebelumnya ya. Torsi, masanya bukan massa tapi momen inersia ya. Jadi ini kelembaman inersia, sekarang momen inersia. Percepatannya bukan percepatan linear tapi percepatan sudut yaitu alfa. Nah, perpindahan juga sama, kita menggunakan sudut delta theta sama dengan kecepatannya bukan lagi V, tapi menggunakan omega, kecepatan sudut kali T tambah setengah kali, ingat A tadi menjadi alfa ya, T kuadrat. Jadi lihat ya, ternyata bentuk matematiknya mirip, hanya kita berubah ini aja secara analogi gitu ya. Usaha juga sama, kalau gaya di sini harus pakai torsi. Nah, perpindahan apa? Perpindahan dalam gerak rotasi itu harus pakai sudut. Maka usaha adalah torsi dikali sudut di dalam radian. Oke, nah bagaimana dengan momentum? Kalau momentum dalam gerak translasi adalah P sama M kali V, tonton video saya ya tentang momentum linier atau momentum translasi, pengantar momentum dan impuls. Nah, di sini secara analogi, maka momentum angular atau momentum sudut adalah M-nya apa? M menjadi momen inersia, V itu menggunakan kecepatan sudut sekarang. Jadi I dikali omega. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa F sama dengan M kali delta V per delta T, M-nya bisa dikalikan masuk ya, di sini. Maka M sama dengan perubahan momentum. Jadi, gaya yang bekerja untuk pada suatu sistem itu mengubah momentumnya. Ya, masih ingat ya? Gaya yang bekerja, gaya eksternal yang bekerja mengubah momentumnya. Kalau tidak ada gaya eksternal, maka tidak ada perubahan momentum. Makanya ada berlaku hukum kekekalan momentum atau hukum konservasi momentum. Nah, ini juga sama ya. Sekarang kalau dalam gerak rotasi, torsi sama dengan perubahan momentum sudut per waktu ya. Jadi dl per dt ini turunan atau diferensial. Kalau seandainya torsi eksternalnya tidak ada, ya, torsi eksternal nggak ada, maka perubahan momentumnya nol kan, tidak ada perubahan. Artinya apa? Momentum sudut sistem itu totalnya konstan. Oke, sekarang kita coba lihat lagi untuk satu kasus dulu. Misalkan untuk benda titik, benda partikel gitu ya. Misalkan di sini ada ada suatu balok atau batang ya, batang tipis yang masanya boleh diabaikan. Lalu benda ini bergerak rotasi lah ya, dia bergerak rotasi. Nah, pada saat di titik ini, tentu saja dia punya kecepatan tangensial kan, ada kecepatan ke sana dalam satuan meter per detiknya. Ini jaraknya adalah r. Nah, teman-teman, momentum sudut atau angularnya adalah omega dikali I ya, momen inersia dikali omega kecepatan sudut. Apa I-nya? I-nya adalah karena benda ini benda titik berjarak r, maka I-nya adalah mr kuadrat dikali omega. Nah, ini saya pisahkan m r omega. Nah, r kali omega apa? Adalah V ini, V tangensial. Jadi, untuk benda titik, perhatikan teman-teman, untuk benda titik, momentum angularnya atau momentum sudutnya adalah mrv. Saya tidak tuliskan dalam bentuk notasi vektor dulu, nanti saya akan bahas di dalam bentuk notasi vektor di video-video yang pengayaan atau selanjutnya gitu ya. Tapi di sini saya pakai bentuk skalar dulu. Nah, untuk menentukan arah bagaimana? Nah, teman-teman lihat begini ya. Misalkan ini benda yang tadi, ini muternya begini. Ya, muternya begini. Nah, ketika dia muter begini, teman-teman pakai aturan itu ya, tangan kanan ya.
4 jari itu seperti menggenggam batang ini gitu ya. Itu 4 jari itu adalah arah daripada putaran benda ini, maka jempolnya kan mana? Ke atas ya, jempolnya ke atas. Di situ arah momentum sudutnya ke atas. Ya, jadi kalau misalkan bendanya muternya seperti ini ya, maka momentum sudut itu arahnya ke atas. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan dia kebalik gitu ya. Begini. Berarti kan 4 jari kita kalau arahnya begini harus kebalik ya, jempolnya harus ke bawah. Berarti momentum sudutnya arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita coba hukum konservasi dulu ya, hukum konservasi momentum angular. Nah, syaratnya tentu saja teman-teman tidak ada torsi eksternal ya. Akibatnya tidak ada perubahan momentum sudut eksternal ya. Nah, di sini maka berlaku apa? Berlaku momentum sudut awal tambah momentum sudut awal untuk yang benda 2, ini benda 1, benda 2, harus sama dengan momentum sudut setelah interaksi ya, tambah dengan momentum sudut benda 2 setelah interaksi. Nah, kita ambil contoh kasus. Misalkan ada sebuah batang yang kurus gitu ya, dengan panjang L dan masanya M, lalu digantung bebas di salah satu ujungnya. Nah, batang tersebut disimpangkan ya dengan sudut theta. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan omeganya ketika batang tersebut dilepaskan sampai di posisi terendah. Jadi pertama-tama batang ini disimpangkan ke sini dulu, lalu kita lepas. Waktu kita lepas dia akan ke bawah begini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan energi mekanik. Nih, mengapa menggunakan energi? Karena sekali lagi lintasannya kan miring ya, lintasannya lengkung, maka menggunakan energi akan sangat mudah sekali. Di sini kita lihat titik beratnya di sini. Teman-teman kalau mendapat soal seperti ini, nah kita mau hitung benda mana ini? Apakah titik ini yang bergerak atau titik ini yang bergerak? Teman-teman kalau ingin menghitung dengan konsep usaha energi, itu kan harus memakai massa dan ketinggian tertentu kan, energi potensial. Nah, ketinggian siapa? Ketinggian titik mana? Apakah ketinggian titik ini atau ketinggian titik ujung? Nah, maka gunakan apa? Gunakan pusat massanya. Karena massa total batang itu pusat massanya di sini, di tengah-tengah. Karena homogen ya, ingat ya ini homogen kasusnya. Kalau homogen berarti pusat massanya di tengah-tengah. Itu sebabnya kita hitung dengan mengasumsikan kayak benda itu sebagai benda titik di sini, lalu dia turun ke bawah. Jadi kayak bola bergerak ke sini, gitu ya. Kenapa ya? Sekali lagi karena konsentrasi massa total batang itu di sini. Kalau kita menggunakan ujung, pertanyaannya kenapa kita nggak menggunakan yang ini? Kan bisa banyak. Ini banyak sekali nih kumpulan massa-massa kan. Nah, massa mana yang bergerak ketika kita menggunakan konsep usaha energi? Karena dalam konsep usaha energi ada perubahan energi potensial, MGH. Nah, M-nya M yang mana gitu ya? H-nya H yang mana? Apakah H yang ini, H yang ini, H yang ini itu beda-beda. Maka gunakan konsentrasi pusat massanya. Konsentrasi massanya, yaitu pusat massanya. Oke. Nah, teman-teman, perubahan ketinggian dari ini ke sini itu adalah mg setengah L 1 min cos. Ini panjangnya apa? Setengah L. Begitu sampai ke bawah, ini setengah L. Maka, teman-teman bisa menggunakan segitiga siku-siku ya. Analisa ini teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya ya. Mengenai usaha energi, mengapa ada 1 min cos ya. Nah, ini setengah L bukan yang semuanya, tapi cukup dari sini sampai sini. Karena sekali lagi, kita yang analisa ini adalah pusat massanya. M-nya ini adalah di pusat massanya, posisinya. Ketika dia turun ke bawah, nah ini ada perubahan energi potensial, akan diubah menjadi energi kinetik di bawah. Nah, energi kinetik benda ini bukan lagi energi kinetik translasi, tapi dia rotasi kan. Nah, waktu dia berotasi, titik-titik ini berotasi, maka kita gunakan setengah kali I omega kuadrat. Oke. Nah, itu saya tuliskan ulang dulu ya. Nah, I-nya apa? Karena benda ini, batang ini berotasi di ujung, I-nya itu hafalan sepertiga ml kuadrat ya. Ini juga saya sudah buktikan dalam video-video sebelumnya di dalam dinamika rotasi menggunakan integral. Nah, teman-teman di sini ada L, di sini ada ada M, itu bisa dicoret, setengahnya juga dicoret ya. Maka saya dapatkan omega sama dengan 3G 1 min cos dibagi dengan L. Jadi, ini adalah jawabannya, omega berapa ketika di posisi terendah adalah jawabannya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba lihat mengenai konsep pusat massa. Teman-teman, dalam dinamika rotasi ini menarik sekali ya, karena konsep ini kita bisa gunakan untuk mencari titik pusat massanya. Benda apapun yang aneh-aneh bentuknya bisa kita hitung. Nah, misalkan gini ya, ini ada suatu batang, lalu ditempelkan benda bermassa M1, benda bermassa M2. Batang ini tipis dan massanya boleh diabaikan. Kemudian ini bergerak turun gini ya, ini juga bergerak turun.
Jadi ada rotasi di situ. Mula-mula M1 jaraknya, anggap di sini pusat koordinat lah ya. Kita pakai acuan di sini. Jarak M1 adalah X1, jarak benda M2 adalah X2. Nah, saya mau hitung total torsi yang diakibatkan kedua benda ini atau sistem tersebut. Torsi adalah gaya dikali lengan momen plus gaya benda 2 dikali lengan momen, ya kan? Karena ini searah jarum jam, ini juga mengakibatkan torsi searah jarum jam, berarti dijumlah. Nah, seandainya sistem ini saya mau ganti, ini kan dua benda, saya mau ganti menjadi satu benda yang masanya itu adalah total massa ini. Jadi kayak bendanya saya tempel gitu ya, ditotalin. Kayak konsentrasi masanya mereka. Ada M1, ada M2, kalau saya tumpuk gitu ya, menjadi satu titik konsentrasi massa, yaitu M1 tambah M2. Nah, sekarang di sini saya taruh di jarak X gitu ya. XCM atau X center of mass gitu ya. Saya taruh di jarak X. Nah, lalu dia juga mengakibatkan torsi. Torsinya adalah, gayanya adalah M1 tambah M2 kali G, dikali dengan jaraknya. Jaraknya sekarang adalah XCM. Nah, teman-teman, saya mau tahu di mana jarak XCM ini, supaya apa? Supaya torsi yang muncul akibat kasus yang kedua, harus sama dengan torsi yang muncul akibat kasus pertama ini, harus sama. Iya dong, harus sama dong. Yang namanya juga kita mau cari gitu ya, di mana posisi pusat massanya, berarti kan torsi akibat kedua benda ini sama torsi akibat benda itu menyatu harusnya sama dong. Tapi bedanya sekarang jaraknya di mana. Nah, sekarang saya mau gabungkan, karena ini torsinya sama, maka akibatnya sisi sebelah kanan ini harus sama dengan suku sebelah kanan ini. Menjadi seperti ini. Oke. Maka saya dapatkan X. Jadi G-nya bisa dicoret dulu ya. Karena sama. Habis dibagi G, sebelah kiri bagi G, sebelah kanan dibagi G. Maka X center of mass-nya adalah sisi sebelah kiri dibagi dengan M1 tambah M2. Ini adalah posisi apa? Pusat massanya. Jadi kalau di sini ada benda 1, benda 2, benda 3, atau bendanya banyak, tinggal teman-teman uraikan lebih panjang. M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3 terus dibagi dengan M total. Artinya apa? Kita mencari, seandainya ini kalau kita anggap sebagai satu sistem, konsentrasi massanya itu di mana? Ternyata jaraknya harus di sini, yaitu posisi pusat massanya. Kita dapat ya. Oke. Sekarang kita coba ambil satu contoh kasus. Misalkan saya mau hitung pusat massa untuk benda kontinu. Nah, teman-teman, ini ada suatu batang ya. Nah, untuk menghitung pusat massa benda ini, berarti saya anggap ini kumpulan massa-massa. Ada massa 1, ada massa 2, ada massa 3, ada massa 4. Semuanya totalnya adalah M. Nah, ini batangnya sepanjang L. Ini kita potong-potong gitu ya, menjadi massa kecil. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat pusat massanya adalah rumusnya begini kan. M kali X1 ya, tambah M2 kali X2, tambah M3 kali X3, terus sampai massa yang terakhir adalah massa ke N dikali Xn, dibagi dengan massanya semua, M1 tambah M2 tambah M3, sampai ke sini Mn, itu adalah massa total, yaitu M. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini saya mau tuliskan dalam bentuk lebih sederhana ya. M-nya karena potongan yang kecil-kecil yang sama, ini delta M1, delta M2, delta M3, maka saya tuliskan ini delta M. Lalu ini kan X1, X2, X3, maka saya tuliskan ini XI ya, di mana saya pakai notasi sigma. Sigma artinya apa? Jumlahkan I-nya itu dari 1 sampai N. Artinya delta M kali X1 plus I-nya 2 sekarang delta M dikali X2 plus I-nya 3 sekarang delta M kali X3 tambah terus sampai sigmanya sampai ke N. Maka bentuk yang panjang sekarang saya tulis dalam bentuk lebih ringkas. Yang bawah juga sama, tinggal sigma delta M. Nah, teman-teman, bagaimana kalau delta M-nya kecil sekali? Maka teman-teman akan mendapat ini integral, ya kan? Ingat ya, jumlah yang kecil-kecil itu atau mendapat luas ya, kalau dalam konsep integral itu sama aja integralnya. Jadi integral X dm. Oke, sekarang ini adalah rumus pusat massanya, mencari titik pusat massanya. Sekarang kita coba untuk kasus ini. Teman-teman tahu ini massanya kan M ya, panjangnya adalah L. Nah, karena homogen ya, maka ini massa persatuan panjangnya sama. Berarti M sama lambda kali L. Ini kayak massa jenis lah ya gitu ya. Cuman ini kan benda panjang. Berarti M per L sama lambda atau M sama lambda kali L. Nah, anggaplah di sini adalah X ya. Berarti kan saya mau cari M sama dengan lambda dikali X gitu ya. Massa yang segini itu adalah lambda dikali X yang segini saja. Massa batang yang segini ya, yang sekian panjang itu adalah M2 sama lambda dikali X2. Tetapi kalau saya mau lakukan turunan ini dm, lambda konstan, L-nya itu ya X ya, diturunin jadi dx. Maka di sini saya akan dapatkan dua hal ini yang bisa kita gunakan untuk integral.
Nah, sekarang XCM adalah integral X. Nah, DM apa? DM adalah lambda dx. Ya. Jadi lambdanya keluar dari integral karena konstan. Saya mau integral dari mana sampai mana? Dari 0 sampai X-nya adalah L. Ya. Integral X-nya dari 0 sampai L. Integral X dx apa? Setengah X kuadrat. Teman-teman akan dapat begini. Setengah X kuadrat dari 0 sampai L dibagi. Nah, yang di bawah ingat tadi, integral dm ya M kan? Integral dx ya X. Integral dz ya Z kan? Ini integral dm. Berarti M. Oke. Nah, di sini ada setengah X kuadrat, dimasukin L, lalu dikurang dengan dimasukin 0. Teman-teman akan dapat seperti ini. Ya, jadi setengah L kuadrat. Nah, saya pisahkan lambda dikali L kuadrat menjadi lambda kali L kali L. Lambda kali L apa? Coba lihat di sini. Lambda kali L adalah M. M total. Maka M total dibagi M total, teman-teman akan coret itu ya. Habis dibagi, teman-teman dapat pusat masanya di mana? Tengah-tengahnya. Jadi sekali lagi kalau batang homogen, terbukti bahwa pusat masanya harus berada di tengah-tengah. Oke. Sekarang kita mau coba satu konsep lagi, teman-teman. Ini satu konsep yang cukup penting, khususnya kalau ada sistem benda berpasangan gitu ya. Karena nanti kalau kita mau menghitung gerakan benda yang berpasangan, itu kan rumit ya. Misalkan ada kasus benda kayak begini, lalu ditabrak di ujung, ini bergerak rotasi, ini gerak rotasi, terus ini juga geraknya maju gitu ya. Itu rumit sekali. Kenapa? Karena acuannya mau siapa? Acuannya mau benda 1, benda 2, tanah, atau bagaimana? Biasanya kalau ada kasus seperti ini, maka kita menggunakan acuannya adalah pusat masanya. Sekali lagi, kalau ada pasangan benda di dalam sistem benda seperti ini, lalu bergerak gitu ya, berotasi dan translasi, maka kita bisa dengan mudah menggunakan acuannya pusat masanya, karena bentuk matematiknya akan lebih simpel. Oke, nah sekarang untuk menurunkan itu kita coba dulu ya. Anggap acuan koordinatnya M1 dulu ya. Maka posisi pusat massa ini, posisi pusat massa di sini. Ya, anggap X1 ya, posisi pusat massanya. Nah, saya mau hitung posisi pusat massa menggunakan apa? Di sini ada dua benda, berarti kan benda 1 dikali posisinya dari koordinat berapa? 0, tambah benda 2 dikali X2, posisinya adalah L dari koordinat ya, ini pusat koordinat ya, ingat ya. L dibagi dengan massa total. Jadi ini kita dapat XCM-nya, X1 atau XCM-nya. Maka XCM atau posisi pusat massanya adalah M2 kali L dibagi M1 tambah M2. Nah, berarti kalau X2 apa? Kalau ini panjangnya adalah L, ini panjangnya X1, maka X2 adalah L dikurang X1. Atau X1 ini yang tadi kita sudah temukan. Nah, untuk mengurangi ini, samakan dulu penyebutnya. Kalikan M1 tambah M2 per M1 tambah M2 dengan L, jadi seperti ini. Nah, teman-teman, ini L yang saya kalikan masuk, ada yang sama nggak? Ada. Ini kalau kalian masuk ada M2L kurang M2L, itu habis nanti menjadi M1L dibagi M1 tambah M2. Nah, ini adalah X2-nya, ya, jarak dari benda 2 ke pusat massa, lalu jarak dari pusat massa ke benda 1 sudah dapat, yaitu X1 dan X2. Sekarang saya mau hitung, kalau benda ini berotasi, ya, bagaimana kita mendapat energi kinetiknya, energi kinetik rotasi sistem. Kalau saya mau hitung energi kinetik rotasi sistem, maka saya gunakan acuannya pusat massanya. Ya, kita coba hitung pakai acuannya pusat massanya. Energi kinetik adalah setengah I1 kali omega kuadrat dari benda 1 terhadap pusat rotasi ini, tambah rotasi daripada benda ini terhadap pusat rotasi di sini. Ya, setengah kali I2 kali omega kuadrat. Nah, I1-nya apa? M dikali X1 kuadrat. I2-nya apa? Benda titik ya, M dikali X2 di kuadrat. Jadi seperti ini. Omega yang sama saya keluarin. Kenapa? Karena kan kecepatan suhu itu sama ya. Ini benda yang sama gitu ya. Nah, di situ X1-nya apa? Nah, X1-nya tadi kita sudah temukan. Ini substitusikan masuk. X2-nya juga substitusikan masuk menjadi seperti itu. Nah, teman-teman ini ada kuadrat ya. Hati-hati ya. Ada kuadrat gitu ya. Itu sebabnya di situ saya kalikan dulu gitu ya. Ini karena ada kuadrat. Perhatikan. Ini jadi M2 kuadrat, L kuadrat. Di sini ada M1 kuadrat, L kuadrat. L kuadratnya bisa keluar ke sini. Oke. Nah, maka di sini kan ada M1 kali M2 kuadrat. Di sini M2 kali M1 kuadrat. Nah, M1 M2-nya saya faktorkan keluar menjadi begini. Karena kalau ini saya kalikan masuk menjadi apa? M1 kuadrat M2, ini kalikan ini M1 M2 kuadrat, ya kan? Nah, tadi saya faktorkan keluar menjadi M1 kali M2 dikali dengan dalam kurung M1 tambah M2. Jadi, ini sebenarnya L kuadrat saya sudah keluarkan, lalu saya keluarkan M1 kali M2-nya menjadi begini. Oke, teman-teman perhatikan yang atas sama yang bawah yang sama itu M1 tambah M2 ya kan? Menjadi seperti ini sekarang. Lebih simpel karena kecoret ya. Nah, teman-teman perhatikan ini apa nih?
Ini kan setengah kali L kuadrat kali omega kuadrat. Ini bentuknya seperti setengah kali I omega kuadrat. Ini seperti I-nya. Ya, masih ingat ya? Kalau M dikali L kuadrat itu adalah apa? Seperti momen inersianya ya. Berarti ini masanya kan? Ini massa sistem atau kita sebut massa efektif atau massa reduksi. Itu sebabnya kita simbolkan mu adalah M1 kali M2 dibagi M1 tambah M2 dengan mu adalah massa reduksinya. Nah, teman-teman kalau menggunakan bentuk ini nanti akan lebih simpel di dalam menghitung energi kinetik sistem ya. Khususnya kalau dua benda ini berotasi itu kan sulit sekali gitu ya. Bentuknya matematiknya bisa panjang, tapi kalau bentuknya menggunakan mu, nanti matematiknya akan lebih simpel. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Teman-teman teruskan nonton video saya mengenai konsep dinamika rotasi karena ini penting sekali gitu ya. Nanti kita akan banyak juga konsep-konsep yang lainnya. Salam semangat!